وحين حلقنا بسنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقول معي أستغفر الله من جميع الكلام والحركات والسكنات والموت إلهي بظهور أعمالنا والدعوات ندخل مع وفي المعاد وسر
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله عليك. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم صلى الله عليه. تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا رحيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سرك الأسماء فهم سفر النجاة صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيجا الأشجار صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وجها النشوان صلى الله عليه. المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائسها صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به العش وذهب الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. مال المحبين كذا فاسمع إلى سياح المشفع والرف الآذان صلى الله عليه. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك
سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin, teman-teman, saudara-saudara yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba itu baik, Allah pasti akan mengumpulkan orang itu di tempat yang baik. Insya Allah kita termasuk semua. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah Rasul, tentang kisah-kisah para nabi. Tujuannya hanyalah satu, linusabbitu bihi fuadak, agar hati kita semuanya ini tambah mantap, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mending kita cerita aja, tidak usah cerita. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita mendengar dari guru kita bahwa salah satu sebab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satunya adalah karena bentuk wujud daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak sedikit dari para nabi-nabi yang terdahulu, mereka semuanya memiliki sebab yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yakni mereka mendapatkan doa dari orang tua mereka. Salah satunya adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam masih di dalam kandungan ibunya, Siti Maryam masih di dalam kandungan, ibu daripada Siti Maryam ini bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itqalat imra'ata Imran, istri daripada Nabi Allah Imran alaihissalam, beliau mengatakan, Ya Rab, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku berjanji ya Allah, aku bernadar ya Allah, nanti anak yang aku lahirkan ini, anak yang aku kandung ini, ketika lahir aku persembahkan dia untukmu ya Allah. Aku biarkan dia untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Tidak boleh bekerja, tidak boleh ini, hanya khusus mengabdi kepada Allah. Ini yang dinadarkan oleh ibunda daripada Siti Maryam. Kemudian beliau mengatakan, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Oleh karena itu ya Allah, aku berlindung kepadamu, meminta perlindungan kepadamu untuk anakku nanti dan juga untuk keturunannya. Jagalah mereka ya Allah daripada syaitan-syaitan. Maka dari itu ketika Siti Maryam dilahirkan ke muka bumi ini, ibunya bingung. Ya Rab, aku telah berjanji kepadamu ya Allah, kalau anakku lahir nanti akan aku biarkan dia khidmah kepadamu, berada di rumahmu, yakni di Baitul Maqdis untuk beribadah kepadamu ya Allah. Falamma wada'at, ya ketika dia melahirkan, inni wada'tuha unta, ya Allah aku melahirkan anak perempuan ya Allah. Walaysa dzakaru kal unta, sedangkan perempuan tidak sama dalam berkhidmat seperti laki-laki ya Allah. Wanita ada haid, ada masanya dia harus keluar dari masjid, sedangkan laki-laki tidak. Bagaimana ini ya Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu atas yang dilahirkan oleh Siti Maryam. Oleh karena itu Siti Maryam ini tetap dibiarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Masjid Baitul Maqdis, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataqabbalaha rabbaha biqabulin hasanin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima nadar dari ibunda Siti Maryam biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang sangat baik. Fa'anbataha nabatan hasanah, kemudian beliau tumbuh
dengan pertumbuhan yang sangat baik. Ketika besar, wa kaffalaha Zakaria, yang merawat beliau adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dirawat oleh Nabi Zakaria yang merupakan paman dari beliau, paman daripada Siti Maryam. Dirawat oleh Siti Maryam ini dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap kali terjadi sesuatu kepada Siti Maryam, maka yang paling sigap pertama kali adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Nabi Zakaria alaihissalam selalu mendapat keajaiban ketika beliau memasuki kamar daripada Siti Maryam alaihissalam. Di tempat ibadahnya beliau memiliki tempat ibadah yang khusus. Memiliki tempat ibadah yang khusus, jadi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke sana, beliau selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban. Pada suatu ketika, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam memasuki tempat peribadatan Siti Maryam, beliau selalu mendapati makanan. Padahal Nabi Zakaria ini kalau datang kepada Siti Maryam kadang untuk membawakan makanan kepada Siti Maryam. Tapi ketika beliau datang ke sana, makanan sudah ada. Makanannya lebih enak lagi. Qala anni laki hada. Dapat di mana itu wahai Maryam? Qalat wa min indillah, innallaha yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Kata Siti Maryam, ini wahai pamanku, Allah yang memberikan. Innallaha yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Innallaha yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki dan tanpa menghisap. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam ini tanpa hisap. Kalau rezeki yang kita punya ini saat ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mendapatkan rezekinya? Apa yang kita makan? Pakai uang dari mana? Uangnya hasilnya dari mana? Semuanya hisapnya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam ini tanpa hisap. Walhasil Siti Maryam dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Dan makanan yang ada di kamar Siti Maryam adalah makanan yang enak-enak. Kalau musim dingin, makanan yang ada di Siti Maryam itu adalah makanan yang ada di musim panas, yang tidak ada di masanya. Kalau musim panas, makanan yang dihidangkan kepada Siti Maryam adalah makanan-makanan yang ada di musim dingin. Ini Siti Maryam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah daripada Siti Maryam radhiyallahu taala anha wa ardhah. Wadkur fil kitabi Maryam. Disebutkan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran tentang Siti Maryam alaihissalam. Wadkur fil kitabi Maryam intabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Siti Maryam ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana tampak kekeramatan daripada Siti Maryam. Maka dari itu Siti Maryam ini setiap kali beribadah kepada Allah, beliau selalu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada suatu ketika di saat beliau selesai daripada bersucinya dan beliau bersembunyi di satu tempat, kemudian datanglah di tempat ibadahnya seorang yang tampan rupawan, malaikat Jibril. Farsalna ilaiha ruhana, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menemui Siti Maryam. Farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam dengan menyerupai seorang laki-laki. Katanya di dalam tafsir itu laki-laki, bukan laki-laki yang penuh jenggot, bukan, laki-laki yang masih kanak datang kepada Siti Maryam, masih kanak, laki-laki masih kanak, amrat, kata orang Arab, amrat. Jadi datang kepada Siti Maryam. Jangan pikir macam-macam. Walhasil malaikat Jibril ini datang dengan bentuk anak-anak kepada Siti Maryam. Basharan sawiyya, bentuk anak laki-laki yang sempurna. Datang kepada Siti Maryam. Anak laki-laki yang sempurna, tapi ini kayaknya sudah masuk ke usia baligh. Oleh karena itu, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, kata Siti Maryam. Aku meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Maka kalau engkau termasuk orang yang bertakwa, jangan lakukan apa-apa kepadaku. Qala innama ana rasuli rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya.
Kata malaikat Jibril yang menyerupai manusia ini, tidak usah takut wahai Maryam, aku adalah utusan Tuhanmu. Aku diutus oleh Tuhanmu li'ahaba laki ghulaman zakiyah, untuk memberikan satu anak kepadamu. Anak yang suci, terbebas dari dosa, dan dia nanti akan menjadi seorang nabi. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bariyah. Bagaimana aku bisa punya anak? Bagaimana aku bisa punya anak sedangkan laki-laki tidak ada yang menyentuh anak sama sekali? Tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pelacur. Bagaimana bisa punya anak? Qala kadzalika qala rabbuki wa huwa 'alayya hayyin. Ya begitu kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau sudah ditentukan engkau bakalan melahirkan dari rahimmu seorang anak yang nantinya akan menjadi seorang nabi. Fahamalat. Kemudian Siti Maryam itu hamil. Siti Maryam ini hamil. Ulama mengatakan bahwa ketika beliau hamil, umur beliau masih 10 tahun. Umur 10 tahun hamil. Haid kedua kali. Pertama haid, habis itu haid berikutnya langsung hamil. Siti Maryam. Wa fi riwayah, ketika malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam ini, ditiupkan dari jauh ke rahimnya, kemudian langsung hamil Siti Maryam alaihissalam, mengandung Nabi Allah Isa alaihissalam. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Setelah hamil dari Nabi Allah, fahamalat bihi. Apa katanya? Lupa ayatnya. Apa? Lihat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ente sudah ditentukan wahai Maryam bahwa ente akan hamil. Fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian setelah hamil, karena merasa malu dengan kehamilannya, beliau bersembunyi mencari tempat yang jauh dari kaumnya. فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ketika menjauh dari kaumnya, seketika itu Siti Maryam ini ya hamilnya, ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan hamilnya beliau itu sama seperti manusia umumnya 9 bulan. Tapi ada yang mengatakan hamilnya itu Siti Maryam hanya 1 hari aja. 1 hari ini langsung melahirkan. Wa fi riwayah ada yang mengatakan 18 bulan hamilnya Siti Maryam. Umur 10 tahun, hamil selama 18 bulan. Biasanya di atas 18 bulan bayi ini meninggal, tidak bisa hidup. Tapi Sayyidina Isa hidup di rahim ibunya. Ada yang mengatakan hamilnya Siti Maryam ini hanya berapa hari, 1 jam aja. 1 jam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 jam berikutnya jadikan hamil, 1 jam berikutnya langsung melahirkan. Jadi di hari itu hamil, di hari itu juga Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Setelah melahirkan, rasa sakit itu kan pergi dari kaumnya, ada di tempat yang jauh. Setelah merasakan sakit dari kehamilannya, fa'aja'ahal mukhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kata Siti Maryam, ya Allah, begitu sakit hamil ini ya Allah. Bukan hanya sakit ya Allah, tapi aku malu kepada umat ya Allah. Karena orang mengenal bahwa ibunya adalah orang yang baik, ayahnya adalah seorang nabi. Kemudian dia harus melahirkan anak, masih di umur 10 tahun harus melahirkan anak tanpa suami. Malu Siti Maryam, sakit perutnya untuk melahirkan. Faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Rasa sakit itu membuat Siti Maryam tersandar di pohon kurma. Akhirnya karena rasa sakit beliau jatuh dan tersandar di pohon kurma. Faja'ahal mukhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha. Ya Allah, seandainya aku mati saja sebelum ini terjadi, ini itu lebih baik ya Allah. Wa kuntu nasyan mansiyah, aku akan lupa dan tidak akan ingat apa-apa. Dan aku akan dilupakan oleh orang ya Allah. Itu lebih baik daripada harus menanggung beban hidup seperti ini. Qalat min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya.
Tidak usah sedih ente wahai Maryam. Ada yang mengatakan ini malaikat Jibril yang menyuarakan itu. Ada di tempat yang lebih rendah, malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam, la tahzani, tidak usah sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah telah menjadikan anak sungai di bawah kakimu. Ente bisa minum di sana. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa khuzzi ilayki bijid'in nahlati tusaqit 'alayki radaban jamiyya. Ente gerakkan kepada ente, kalau ente masih lapar, ente gerakkan kepada ente, sentuhkan kepada pohon kurma ini, maka kurma itu akan menjatuhkan kurma-kurma yang masih segar kepadamu. Fakuli washrabi wa qari aina. Makan dan minumlah wahai Maryam, tidak usah sedih lagi. Ente harus senang karena ente akan melahirkan seorang anak. Seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi. Seorang anak yang akan menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat Nabi Isa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan diturunkan kembali di zamannya Al-Imam Mahdi alaihissalam. Tidak usah sedih lagi wahai Maryam karena anakmu nanti akan menjadi seorang nabi. Ketika itu Siti Maryam sudah mulai hilang sedihnya. Dibesarkan dengan Nabi Isa. Tetap masih menjauh dari kaumnya selama 40 hari lamanya. Setelah 40 hari ini Siti Maryam ketika mengandung Nabi Isa masih merasakan sakit. Ingat ibunda Nabi kita Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, beliau sama sekali tidak merasakan sakit. Fahamalathu hamlan khafifan la tajidu lahu sigala. Beliau Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, beliau mengandungnya dengan ringan. Tidak sama dengan manusia yang lain, wanita-wanita yang lain yang mengandung anaknya, tidak sama. Itu Rasulullah SAW. Istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bentuk kelahiran yang dialami oleh Nabi Allah Isa alaihissalam itu sangat luar biasa. Lahir tanpa seorang ayah, luar biasa. Tapi ibunya daripada Nabi Isa alaihissalam, yakni Siti Maryam, masih merasakan sakit dengan peristiwa lahirnya beliau. Namun ibunda Nabi Muhammad SAW sama sekali hamlan khafifan la tajidu lahu sigala. Ringan sekali dan tidak ada rasa berat yang membebani ibunda Nabi Muhammad SAW. Wala tashqa minhu alaman wala ilal. Beliau juga tidak pernah merasakan rasa sakit sedikit pun. Siti Aminah belum merasakan sakit ketika mengandung Rasulullah SAW. Dari kecil Rasulullah belum pernah memberikan rasa sakit kepada ibunya. Dari kecil Rasulullah belum pernah membebani orang tuanya. Tidak pernah. Dari kecil orang semuanya berharap barokah dari Rasulullah SAW. Orang semuanya menjadi beban hidupnya. Beban hidupnya menjadi ringan karena merawat Rasulullah SAW. Dari kecil. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Abu Talib, beliau tidak akan pernah membiarkan anaknya makan sesuatu apapun sebelum Nabi Muhammad SAW makan. Dibiarkan dulu. Kalau ada anaknya yang mendekati makanan, langsung dimarahin oleh Sayyidina Abu Talib. Kalau ada yang makan tanpa izin dari Sayyidina Abu Talib, akan dimarahi oleh Sayyidina Abu Talib. Beliau tidak mengizinkan anak-anaknya untuk makan sebelum Rasulullah SAW. Kenapa Sayyidina Abu Talib melakukan hal itu? Karena setiap kali beliau membiarkan Rasulullah makan terlebih dahulu, maka makanan yang beliau punya, makanan yang beliau miliki akan cukup untuk dimakan oleh keluarganya. Tapi kalau ada salah satu anaknya yang makan terlebih dahulu sebelum Rasulullah, makanan yang ada itu tidak pernah cukup. Semuanya menjadi ringan hidupnya karena adanya Rasulullah SAW. Sayyidina Halimah, beliau orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Beliau orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Ketika beliau datang ke kota Madinah, ketika beliau datang ke kota Mekah untuk mengambil anak, untuk disusui, untuk dirawat oleh beliau, beliau hanyalah orang yang miskin yang berkendara datang ke kota Mekah dengan mengendarai keledai yang sangat kurus. Suaminya dengan membawa kambing berjalan kaki mengikuti istrinya ke kota Mekah. Ketika itu semua orang-orang, para wanita yang ada di Badui semuanya datang ke kota Mekah untuk mengambil anak satu persatu. Yang kaya-kaya diambil semuanya. Rasulullah mau diambil sama orang, tapi Rasulullah tidak mau. Sampai datang Siti Halimah, yang lain sudah pulang, sudah sampai separuh perjalanan, Siti Halimah baru masuk di kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, beliau sudah cari dari rumah ke rumah untuk mencari anak.
untuk dibawa dia untuk dirawat di kampungnya. Sudah di kota Madinah sudah habis, tidak ada anak lagi yang tersisa. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada Siti Halimah, kalau engkau masih ingin menyusui anak, mendidiknya sampai besar, datang ke rumahnya Aminah. Dia janda, suaminya sudah tiada. Bukan orang yang kaya, jadi orang tidak ada yang mau juga nyusuin Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Siti Halimah datang ke sana, suaminya berkata, wahai istriku, aku melihat pada anak ini adalah sumber keberkahan. Susui dia. Ketika diambil oleh Siti Halimah, yang sebelumnya Siti Halimah itu kurus, air susunya sedikit telurnya, ketika digendongnya Nabi Muhammad SAW, air susu beliau langsung banyak. Berkahnya Rasulullah SAW. Yang disusui di rumahnya Siti Halimah, karena Rasulullah menyusu kepada Siti Halimah, yang lain kebagian lagi. Orang tidak ada yang mau ngasih anaknya kepada Siti Halimah karena Siti Halimah kurus, susunya tidak banyak ini. Bagaimana anaknya mau sehat kalau dipegang Siti Halimah? Tapi ketika beliau merawat Rasulullah SAW, beliau menjadi sehat. Ketika keluar dari situ, haus Siti Halimah, tidak makan, suaminya juga tidak makan. Akhirnya apa yang dilakukan? Cari kambing. Yang kambing itu sudah tidak ada harapan untuk mengeluarkan susu, tapi cuma imtithalan aja. Ana melihat anak ini adalah sumber keberkahan, kata suami daripada Siti Halimah. Oleh karena itu suami dari Siti Halimah langsung memerah kambing yang ada. Diperahnya tiba-tiba langsung mengembung dan keluar air susunya. Ajib, wahai istriku, ini adalah hal yang mengherankan. Ini anak betul-betul membawa keberkahan bagi kita. Akhirnya tambah semangat untuk merawat Rasulullah SAW. Dibawa Rasulullah SAW. Yang sebelumnya keledai yang beliau tunggangi yang sangat kurus, lambat berjalannya, ketika dibawanya Rasulullah SAW di atas keledai itu menjadi cepat, semangat. Keledainya jadi semangat juga. Itu Rasulullah SAW. Dari kecil belum pernah menjadi beban kepada siapapun. Bahkan beliau meringankan beban setiap orang yang dekat dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Siti Maryam. Walhasil Siti Maryam radhiyallahu taala anha, setelah beliau 40 hari selesai dari masa nifasnya, selesai masa nifas, beliau kembali kepada kaumnya. Fa'atat bihi qaumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku akan kembali kepada kampung halamanku ya Allah. Nanti sesampainya di sana kalau ditanya sama orang, gimana ya Allah? Apa yang harus aku katakan? Aku melahirkan seorang anak tanpa ayah. Fa idza tarayyana minal bashar faquli inni nadartu lirrahmani shawma. Kalau ada orang yang menemuimu wahai Maryam dan bertanya tentang perihal anakmu, anak siapakah itu? Faquli inni nadartu lirrahmani shawma. Katakan bahwa aku berpuasa dan aku tidak mau berbicara dengan siapapun. Berpuasa itu mereka di zaman itu tidak berbicara, tidak makan, tidak minum. Sampai berbuka baru bisa berbicara. Faquli inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun karena aku hari ini berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Siti Maryam, kalau ente ditanya wahai Maryam oleh umatmu, anak siapa itu? Siapa ayahnya? Berikan isyarat saja, ente tidak usah ngomong, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul. Fa'atat bihi qaumuha tahmilu. Kaumnya kaumnya daripada Siti Maryam ini datang menemui Siti Maryam. Sesampainya di rumah, kaumnya datang. Ribut-ribut, akhirnya Nabi Zakaria juga datang ke sana. Fa'atat bihi qaumuha tahmilu qalu ya Maryamu. Mereka mengatakan, wahai Maryam. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Engkau melakukan hal yang besar wahai Maryam. Engkau melakukan dosa besar wahai Maryam yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang di sini. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bariyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah orang yang buruk perilakunya. Beliau adalah orang yang saleh. Wa ma kanat ummuki bariyah. Ibumu bukanlah seorang pelacur. Kenapa engkau membawa anak tanpa seorang ayah? Ayahmu orang soleh, ayahmu seorang nabi, ibumu adalah orang yang solehah, bukan pelacur. Kenapa ente melakukan hal ini? Sayyidina Zakaria yang merawat Siti Maryam ketika itu datang. Kemudian ketika mereka bertanya, Siti Maryam itu mana? Fa asyarat ilaih.
memberikan isyarat kayak gini. Kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ente suruh kita ngomong sama anak bayi. Bagaimana bayi bisa ngomong? Sudah gila ente. Fa asyarat ilaih. Bil syarat. Ngomong sama ini. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam datang kepada ya tifil, wahai anak kecil, wahai bayi yang dilahirkan oleh Maryam. Inti coba inti ngomong. Kalau inti abil haq, kalau inti datang dengan kebenaran, kalau inti memang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ngomong inti. Kasih tahu kepada ini semua. Kepada umat ini kasih tahu semuanya kalau inti bukanlah anak zina. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam yang masih sekecil itu berbicara. Qala inni Abdullah atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam yang masih bayi itu berbicara. Qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan nantinya aku akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan nanti setiap kali aku tinggal di satu tempat, tempat itu akan menjadi berkah karena aku ada di sana. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, selama aku hidup aku akan memperingatkan manusia untuk melakukan salat, membayar zakat dan lain sebagainya. Itu tugasku pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dipercaya kalau ini bukanlah anak zina. Siti Maryam umur 10 tahun mengalami hal itu, hamil 10 tahun. Allahu Akbar. Makanya pingin mati aja Siti Maryam. Ya laitahi mitu qabla hada. Seandainya mati aja selesai urusannya. Nasiyan manusia. Hadirin rahimakumullah. Nabi Isa itu berbicara waktu kecil. Ada yang mengatakan ketika beliau berbicara itu apa yang wajah ada nabi bilang beliau dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, beliau sudah jadi nabi. Sejak kecil Nabi Isa itu sudah jadi nabi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, semua para nabi itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, telah memilih Nuh alaihi salam, telah memilih Ibrahim dan anak cucunya, telah memilih Imran dan anak cucunya untuk dijadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang terbaik di zamannya. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang terbaik di zamannya, orang yang paling utama di zamannya. Nabi Ibrahim orang yang paling utama di zamannya. Setiap nabi adalah orang yang paling utama. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir, maka Nabi Muhammad menjadi paling utama, bukan hanya di zamannya, di zaman sebelumnya dan di zaman setelahnya. Sampai zaman manapun Nabi Muhammad SAW tetap yang terbaik. Sampai zaman manapun Nabi Muhammad SAW tetap orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga yang dapat saya sampaikan ini, yang sedikit ini, menjadi manfaat buat diri kami pribadi dan juga buat antum semuanya. Semoga keyakinan kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita semakin besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi ma'aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.